Memiliki bentuk yang khas, kujang menjadi senjata tradisional yang banyak dimiliki masyarakat Sunda. Selain itu, mereka juga segelintir masyarakat percaya kujang sebagai ageman yang mendatangkan keberuntungan. Wahyu Afandi Suradinata, seorang guru tepak kujang, masih bertahan melestarikan senjata tradisional dari Jawa Barat ini. Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Tanah Air. Kujang, senjata khas tradisional Jawa Barat yang telah diproduksi sejak abad ke-8 Masehi, masih memiliki tempat dalam sendi kehidupan masyarakat Sunda. Kujang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk melindungi diri, kujang dipercaya sebagai benda pusaka, lambang kesaktian seorang raja. Episode kali ini tim Tanah Air menyambangi kota Bogor, Jawa Barat. Dari landmarknya saja sudah terlihat kecintaan orang Bogor terhadap senjata tradisional mereka. Kujang, sebuah tugu setinggi 17 meter dengan kujang di ujungnya dibangun tepat di persimpangan kota, kala hendak memasuki kawasan Bogor. Istilah kujang berasal dari bahasa Kudiang. Kudi berarti senjata berunsur gaib dan hyang berarti dewa. Sebagian masyarakat menafsirkan kujang sebagai sebutan untuk ujang atau dalam bahasa Indonesia berarti manusia. Bicara tentang kujang tidak lepas dari sosok Wahyu Afandi Suradinata. Pria kelahiran Bandung 3 Agustus 1953 ini sudah 22 tahun menjadi seorang petepah atau pembuat senjata tradisional kujang. Berawal dari penemuan sebilah kujang di tepi sungai, pria yang akrab disapa Abah Wahyu mulai mencari risalah tentang kujang. Awalnya dari kesukaan terhadap kujang, gitu, itu aja. Karena dulu pernah tahun 93 akhir, itu Abah menemukan kujang tertancap di sebuah batu di muara sungai Sukawayana, sekitar Cisolok gitu. Nah dari situ Abang tiba-tiba suka aja dengan kujang. Nah setelah ditanya ke guru Abah, Anis Jatisunda, ya, budayawan Jawa Barat, itu beliau mengatakan bahwa kujang yang hasil penemuan Abah itu katanya sempat dipakai oleh para bupati dan gerang serap zaman Pajajaran begitu. Lah, Abah tanya buktinya apa, tanda-tandanya itu dipakai oleh para bupati Pajajaran. Nah itu jenis yang kamu temuin itu katanya jenis ciung, matanya 5 gitu. Nah, kujangnya kujang ciung, mata 5 itu memang pegangan atau ageman para bupati zaman kerajaan Sunda Galuh dan Pajajaran. Merasa belum puas dengan keterangan Anis Jatisunda, seorang budayawan Jawa Barat, Abah Wahyu melanjutkan pencariannya ke museum yang menyimpan banyak kujang antik warisan kerajaan Pajajaran. Ada kelemahan Abah ini membuktikan di lapangan benar ada nggak ini kujang. Nah, Abah coba ke museum pertama yang saya datang itu Museum Kasepuhan di Cirebon. Kemudian Museum Gesan Ulun Sumedang. Museum Siliwangi Bandung Jalan Lembong. Kemudian Museum Sri Baduga Bandung. Ada memang walaupun sedikit. Kujang-kujang itu emang yang diceritakan dan dibuat gambar itu ada. Masih tidak puas. Kenapa? Saya tidak menemukan kujang bangkong. Kujang badak gitu, kebanyakan tuh naga. Nah, ciung ada beberapa buah. Nah, saya coba menelusuri ke daerah-daerah Sukabumi Selatan, kemudian daerah Bogor. Ada memang
biasanya para dukun yang nyimpan itu. Sebelum menjadi seorang petepa kujang, Wahyu Afandi menekuni profesi sebagai seorang guru matematika. Kiprah awal seorang Wahyu Afandi dimulai dari bengkel di sekolah tempatnya mengajar. Wahyu mencoba membuat kujang dan memberikannya kepada kerabat yang membutuhkan tanpa harus membayar. Tahun 2005, tempat kami kedatangan Ibu Wali Kota Bogor, Ibu Fauzia Budiarto, Diani Budiarto. Itu kata, ingat saja tuh ke Ibu Diani itu mengatakan, Abah, kalau Abah bikin kujang seperti gini, itu ibu-ibu nggak ada yang suka, pada takut katanya. Sekarang upayakan Abah bikin kujang supaya ibu-ibu juga senang. Bagaimana caranya gitu? Bisa saja katanya bikin kujang kecil, dibikin bros gitu. Nah itu saya terinspirasi itu. Atau hiasan-hiasan, maka Abah mulai dari souvenir, hiasan-hiasan meja, figura, hiasan dinding dan sebagainya. Membanjirnya pesanan mengharuskan Abah Wahyu untuk melepas profesinya sebagai guru pada tahun 2012 dan fokus memproduksi kerajinan kujang. Bengkel Wahyu Afandi kini telah memberdayakan 8 pemuda, bahkan jumlahnya bisa mencapai 15 pemuda ketika pesanan bertambah banyak. Menurut Kitab Pantun Bogor, kujang Jawa Barat awalnya hanya memiliki 6 jenis saja. Seperti kujang ciung, kujang kuntul, kujang naga, kujang jago, kujang badak, dan kujang bangkong. Setelah melalui musyawarah, para budayawan bertambah 1 jenis kujang, yaitu kujang batik. Pertama Abah menentang kujang wayang ini. Pertama gini, karena wayang ini bukan ciri seni budaya Jawa Barat, Sunda khususnya. Dan bukan juga seni budaya Pajajaran. Nggak ada dulu wayang. Nah, wayang ini itu adalah alat mediasi. Ya, Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di tanah Jawa. Wayangnya wayang kulit, makanya rupanya kujang yang jenis wayang kulit ini banyak dibuat oleh para empu di daerah Cirebon. Karena Cirebon ini erat kaitannya dengan Demak waktu itu. Perang pakai kujang udah kalah terus, pondok. Orang pakai tumbak mau gelok-gelok segini-gini. Segelintir masyarakat Sunda percaya memperlakukan kujang sebagai benda pusaka. Ada ciri khusus ketika kujang hendak difungsikan sebagai pusaka, yaitu dengan menutup bagian mata kujang yang berlubang dengan logam mulia seperti emas atau perak. Setelah itu, kujang diberi perlakuan khusus seperti diberi nama, disesuaikan dengan tanggal lahir seseorang, dan diberi muatan magis untuk menjaga keselamatan pemiliknya. Ya, agak sedikit keberatan kalau kujang ini akan seolah-olah benda sakti. Nggak ada yang sakti di dunia ini, ya kecuali kekuatan Allah, ya, kekuatan Tuhan yang Maha Esa, itu sakti. Paling barangkali Abah bisa hanya benda ini ya istimewa lah untuk pribadi, ya, karena saya selalu membuat kujang untuk pribadi itu jangan dipigusti. Kalau dipigusti itu artinya dipertuhankan, tapi kalau dipupusti silakan, dibagus-bagusin gitu ya, dirapi-rapi, memang itu pekerjaan seni. Dengan menggabungkan daya pikir rasional untuk memahami kepercayaan segelintir masyarakat terhadap kujang, itulah yang saya lihat dari sosok Wahyu Afandi, guru tepa sekaligus maestro senjata tradisional kujang. Imam Asyari, Mubarak Ahmad, The ITV Jakarta.